menyesali warisan politik yang membentuk negara dan bangsa sebesar ini. Saya rasa itu tidak pantas. Itulah mengapa saya, Elvira Fernadita, sebagai pembicara satu tim kontra tim Ultra Prima, menolak mosi presidential ini, yakni Dewan ini menyesalkan warisan politik ekspansional Gajah Mada dalam proses penyatuan Nusantara. Dalam sejarahnya, politik ekspansional berupa ekspedisi militer Majapahit yang sering menewaskan ribuan orang dan meruntuhkan sistem sosial setempat kerajaan-kerajaan yang diberlakukannya invasi. Akarnya adalah perang Bubat, di mana itu merupakan akar politik ekspansionis. Politik ekspansionis artinya upaya pengembangan wilayah. Dalam konteks ini adalah Majapahit ingin mengembangkan wilayahnya dengan cara menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Prosesnya itu dilakukan pada masa Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada yang didasari oleh Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara. Ekspansionisnya adalah agresi militer, invasi berbagai kerajaan, penruntuhan paksa, dan jatuhnya kedudukan kerajaan. Jika tadi tim pro menyatakan bahwasannya ini merupakan mosi evaluasi, tentu iya, karena walau memang ada resiko dalam setiap adanya perubahan, Sumpah Palapa Gajah Mada yang mendasari ia melakukan penyatuan di Nusantara dan melakukan politik ekspansional ini, itu memang ada resiko dalam prosesnya seperti perang, berjatuhnya korban, dan runtuhnya kedaulatan negara. Itu semua adalah bagian dari perubahan. Tidak ada tindakan tanpa resiko. Jangankan pada masa Majapahit, sampai zaman penjajahan mempertahankan dan memperoleh kemerdekaan saja pasti banyak korban dan konflik kedaerahan. Walaupun pada zaman itu sudah ada paham nasionalis, tapi masih bersifat kedaerahan. Apalagi zaman Majapahit yang masih banyak sistem feodal, yakni kerajaan. Jika tadi Timur menyatakan bahwasanya pada zaman dahulu, pada zaman Majapahit, Nusantara itu tidak butuh adanya persatuan, karena memang tidak berupa negara itu seperti Indonesia dan tidak butuh kesatuan. Timur juga merasa seharusnya tiap-tiap kerajaan masih punya hak otoritas atas wilayahnya mereka sendiri-sendiri, dan politik ekspansi melanggar kedaulatan. Oke, saya setuju bahwasanya kedaulatan penting dalam hubungan internasional, bahkan zaman kerajaan, tapi jangan menyamakan konsep dan usaha persatuan dari zaman sekarang dan zaman dulu, karena jelas berbeda. Pada konteks berikutnya akan saya jelaskan. Yang kedua adalah Timur tadi menyatakan bahwasanya Gajah Mada bukan otoritas tertinggi. Ya memang, karena Gajah Mada merupakan seorang patih, bukan seorang raja. Kan tidak mungkin Raja Hayam Wuruk yang memimpin ekspansi langsung ke negara-negara kecil hanya untuk memperluas kedaulatan Majapahit itu sendiri. Tentu pasti akan menyuruh bawahannya. Bahkan tadi dibandingkan dengan Soekarno itu jelas beda, karena zaman itu sudah ada PBB dan PBB punya hak menonjol untuk mengakui kedaulatan dari tiap-tiap negara, dan negara-negara tersebut pasti akan mematuhi dan mengindahkan apa yang dilakukan oleh organisasi PBB, karena ada kedamaian dan kemerdekaan tiap-tiap negara pada zaman itu. Tapi tidak pada masa zaman dahulu yang masih bersifat feodal dan otoritas terhadap wilayah mereka sendiri apapun yang mereka lakukan. Pada zaman Gajah Mada, apakah pada zaman Gajah Mada para negara-negara tersebut bisa dan mau? Oh, tentu tidak. Kenapa? Karena tadi Timur mengatakan bahwasanya negara punya otoritas atas kerajaan-kerajaan mereka sendiri. Nah, inilah poin penting mengapa Gajah Mada melakukan politik ekspansi untuk menyatukan wilayah Nusantara. Kenapa? Karena pada zaman itu para kerajaan menganggap dirinya punya hak penuh dan tidak mudah untuk disatukan. Saya tidak menggembar-gemborkan persatuan, tapi saya tidak menyesali dengan adanya warisan politik ekspansi untuk menyatukan Nusantara. Mengapa? Karena bayangkan saja jika yang diwariskan adalah sistem feodal, Nusantara pasti akan terpecah dan pasti akan diekspansi oleh negara-negara lain. Nah, jika tadi Timur mengatakan bahwasanya politik ekspansi ini ada melanggar HAM dan tidak humanis. Nah, kenapa pada saat Gajah Mada ingin mempersatukan Nusantara dengan cara seperti ini justru dikatakan untuk melanggar HAM, padahal pada zaman yang sama, pada zaman segitu, negara-negara juga, kerajaan-kerajaan juga melakukan perbudakan, eksekusi demi kelangsungan wilayahnya mereka sendiri. Kenapa saat Gajah Mada ingin mempersatukan Nusantara dengan niat-niat baik untuk dan sebenarnya menguntungkan, jika tadi Timur mengatakan bahwasanya hal itu bisa dilakukan dengan cara humanis? Kan jelas beda, tidak bisa. Tadi sudah saya katakan bahwasannya kerajaan-kerajaan tersebut punya otoriter, mereka punya, bahkan Timur mengatakan mereka punya ego sendiri untuk melakukan kedaulatan diri mereka sendiri. Ya, mereka jelas tidak mau. Padahal jika dilakukan secara humanis, mereka akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Tapi karena hal itu tidak bisa terjadi, dengan cara seperti itu tidak bisa terjadi, maka dari itu Gajah Mada melakukan politik ekspansi. Itu juga pasti sudah ada pertimbangan dan juga diskusi segala macam, karena memang itu hal yang besar.
Nah, pendekatan dan perang konflik adalah situasi pada zaman tersebut. Jika tadi mengatakan dengan contohnya Indonesia dan Papua, jelas beda karena Indonesia sudah punya tatanan negara seperti pembukaan Undang-Undang 1945 dan isinya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Apakah pada zaman tersebut, pada zaman Majapahit ada? Tentu tidak. Sangat tidak mungkin negara-negara dan kerajaan-kerajaan pada zaman segitu untuk bisa tertib. Kerajaan sebanyak itu dalam satu pulau Jawa dengan kerajaan sebanyak itu, jika tidak bersatu, justru akan diekspansi seperti suku Mongol, bangsa-bangsa lain, Inggris dan semacamnya. Walaupun itu hanya prediksi. Nah, mengapa saya tidak menyesali adanya politik ekspansi ini? Karena pada zaman, jika Tim Pro mengatakan bahwa pada zaman dahulu tidak ada manfaatnya jika untuk melakukan persatuan dan kesatuan, karena dan Tim Pro juga menyatakan bahwa ada keuntungan jika dilakukan adanya persatuan itu hanya dengan cara yang humanis. Tapi sudah saya katakan itu tidak bisa, benar-benar tidak bisa, karena jika pun bisa pasti akan menggunakan cara tersebut. Tapi karena mengingat dan berkaca bahwasannya di zaman tersebut mereka menganut sistem feodal dan mereka mendaulatkan diri mereka sendiri, dan juga maka di negara-negara tersebut pasti ada kelaparan, pasti ada kesengsaraan rakyat dan juga kekurangan SDM dan segala macam. Justru jika bergabung dan ditaklukkan di bawah Majapahit, pasti mereka akan mendapat kesejahteraan, walaupun memang dengan proses dan cara yang seperti itu. Karena itu bukan bagian dari proses, pasti ada perubahan di balik ini, dan buktinya adalah semangat untuk mempersatukan Nusantara. Sumpah Palapa Gajah Mada itu menjadi motivasi para kerajaan-kerajaan di masa depan. Contohnya seperti Sultan Agung. Nah, keuntungannya yang bisa didapat oleh negara-negara jika bergabung dengan Majapahit adalah bantuan militer, sumber daya alam, dan lain-lain. Jika hal itu memang bisa dilakukan, dan itulah mengapa saya tidak menyesali adanya warisan budaya dan warisan politik ekspansional dari Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara. Maka dari itu saya bangga menjadi tim Kontras.